pemimpin Persia. Salamun alaman ittiba'ul huda. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau Anda mau ngasih salam terus ada orang non muslim, boleh pakai begini. Salamun alaman ittiba'ul huda. Keselamatan hanya bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kan enggak boleh mendoakan selamat pada orang yang bukan muslim. Wa amana billahi wa rasulihi washhadu an la ilaha illallah. Maka engkau kami perintahkan untuk bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa wahdah satu-satunya dia, la syarikalah, tidak ada yang seserikat dengan dia, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wad'uka bidda'illah. Dan kami menyuruh engkau dengan dakwah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafah. Dan saya adalah utusan yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, liungzira man kana hayyan, untuk memperingatkan kepada siapapun yang masih hidup, wa yuhiqul qaul, dan membenarkan perkataan alal kafirin, terhadap orang-orang yang kafir. Yang paling penting yang di bawah ini. Nah, ini yang paling penting. Fa aslim taslam. Anda nggak baca yang atasnya nggak ada masalah. Yang paling penting yang di bawah. Fa aslim taslam. Kata Rasul, berislamlah Anda selamat. Fa aslim taslam. Fa in abaita, kalau engkau menolak saya, kalau engkau menolak untuk berislam, fa inna itsmal majusi alaik, maka engkau menanggung seluruh dosa orang-orang Persia. Pertanyaan saya, ini surat rayuan atau surat ancaman? Surat peringatan atau surat ancaman? Dua-duanya, peringatan sekaligus ancaman. Dan ini suratnya ketika dapat sama kemudian didapat oleh Kisra Persia, langsung dirobek. Lah kenapa? Kurang ajar, kata dia. Lah kenapa kurang ajar? Bapak Ibu sekalian, namanya bawahan. Kalau ngirim surat kepada atasan, biasanya disebut atasannya dulu atau bawahnya dulu? Kepada bapak yang terhormat, kepala bagian yang hebat sekali, tiada taranya, kegantengannya, terkenal seantero dunia, kan katanya. Dari saya, hambamu, bawahanmu yang sangat baik hati juga, kami mau minjem duit, kan gitu kan ya misalnya. Surat-surat kan begitu kan ya. Pertama disebutkan lu kepada siapa, dan lengkap dengan pangkat-pangkatnya untuk menghormati dia. Dari siapa yang sangat lemah ini, fakir, nggak punya apa-apa, baru tujuannya. Saya mau minta libur, misalnya gitu kan ya. Nah ini kemudian ini etika surat. Tapi ini sangat sekali nggak etika menurut orang-orang Persia. Lah kenapa? Yang dikirim itu namanya Syahansyah. Julukannya Syahansyah, raja di atas raja, Pak. Bayangkan, jadi dia tuh sudah raja di atas raja pula. Lalu kemudian dia tuh menaklukkan banyak tempat. Walaupun baru kalah tapi pasukannya masih banyak, masih luas kemudian seluruh wilayahnya. Tapi dikirim oleh min Muhammad, saya Muhammad, kepada Kisra. Itu dari kayak atasan pada bawahan, paham Ibu sekalian? Maka dia ngamuk, langsung dirobek-robek. Setelah dirobek-robek, utusannya mau diancam bunuh. Utusannya Rasul mau diancam bunuh, utusannya lari, lalu kemudian bawa kuda, lalu kemudian lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini suratmu dirobek-robek sama Raja Persia. Apa kata Rasulullah? Mazqallahu fi mulki. Maka Allah akan merobek-robek kekuasaan dia sebagaimana dia merobek-robek merobek-robek surat dari saya. Kira-kira kalau Rasul sudah ngomong begitu, kejadian atau tidak? Wah, hati-hati. Enggak sampai 20 tahun ibu-ibu sekalian, enggak sampai 20 tahun seluruh wilayah 7,4 juta kilometer persegi itu masuk dalam wilayah Islam. Paham ibu sekalian? 7,4 juta kilometer persegi masuk dalam wilayah Islam oleh satu orang pemuda namanya Sa'ad bin Abi Waqqas sama Khalid bin Walid. Itu ditaklukkan habis seluruh Persia. Jadi negara yang benar itu berkembang, ibu sekalian. Itu baru benar, kayak Islam pada waktu itu. Kalau negara kita kira-kira berkembang atau berkurang? Nah itu contoh negara nggak serius, paham ibu sekalian? Nggak, saya nggak ngomong siapa-siapa gitu. Nah, lalu kemudian dikirim juga surat kepada Raja Romawi. Yang tadi saya bilang setelah dia berdoa di bawah salib tadi, dia mendapatkan, nah ini surat buat dia. Aslim taslam, sama. Kalau kamu mau masuk Islam, taslam, kamu akan selamat. Ajroka bimarrotain. Dan engkau akan diganjar oleh Allah dengan 2 kali ganjaran. Apa ganjaran duanya? 1 beriman pada Isa, 2 beriman pada Muhammad. Ayo masuk Islam. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, maka sesungguhnya kamu akan tanggung dosa orang-orang Romawi. Ini peringatan atau ancaman? Peringatan atau ancaman? Dua-duanya. Tapi Raja Romawi, Heraklius, itu masih muda dan benar-benar berpendidikan. Enggak langsung dirobek. Dia bilang, ini dari siapa mas? Dari Muhammad. Muhammad itu siapa? Orang yang ngaku nabi di daerah Timur Tengah. Langsung dek dia. Lalu dia bilang, coba cari tahu tentang Muhammad. Karena dek langsung. Kenapa? Dia mempelajari kitab banyak sekali. Dia mempelajari kitab banyak sekali. Dia sangat dekat dengan orang Yahudi. Dia mempelajari banyak sekali tentang nabi-nabi akhir zaman. Jadi kalau zaman sekarang orang sering dengar pengajiannya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali tentang akhir zaman gitu kan ya. Antum takut gak keluar rumah? Takut itu kayaknya ini mau kiamat ya sebentar lagi.
Nah, zaman dulu pembahasannya bukan Ustaz Zulkifli, karena Ustaz Zulkifli belum ada. Nah, dulu pembahasannya tentang Nabi akhir zaman. Jadi mereka sangat hafal tentang Nabi. Langsung dipanggilkan, cariin saya orang Arab, saya mau tahu tentang siapa Muhammad. Maka kemudian dicarilah seluruh dicarilah di seluruh Yerusalem yang waktu itu namanya Ilia Capitolina. Jadi kapital Ilia. Ilia itu dicari seluruhnya orang-orang di situ, dan Anda bisa menemukan nanti kisah ini di dalam Sahih Bukhari di bab paling awal tentang bagaimana kemudian dicarinya orang ini, dapat orang Arab, pas pula dapat tetangganya Rasulullah, pas pula keluarganya Rasulullah, pas pula bangsawan Quraisy namanya Abu Sufyan. Kenal? Nah, kenal. Abu Sufyan datang kepada Heraklius, dihadap-hadapkan pada Heraklius, dan mereka berbincang-bincang antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Dan waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Nah, perbincangan ini panjang sekali. Anda bisa baca di Sahih Bukhari, silakan. Jadi saya nggak ngarang, ya. Jadi bagaimana kemudian percakapan mereka? Ditanya, bagaimana Muhammad? Dia begini. Bagaimana nasabnya? Nasabnya begini. Bagaimana bentuk fisiknya? Bentuk fisiknya begini. Bagaimana dia berantem dengan Anda? Kadang dia menang, kadang kami menang. Bagaimana tentang pengikutnya? Begini. Bagaimana akhlaknya? Begini. Panjang banget. Setelah kemudian mendengarkan seluruh tentang itu, Heraklius terdiam. Kemudian dia bilang begini, orang ini nabi. Jelas? Orang ini nabi. Dan kalau andaikan Anda bilang itu semuanya benar, maka sebentar lagi kekuasaan orang ini akan sampai di depan kaki saya. Dan kalau saya ada di depan dia sekarang, maka saya akan ambil kakinya dan akan saya cium kakinya. Kemudian Heraklius bilang begini pada seluruh orang-orangnya, keluarkan orang-orang Arab ini sekarang, masukkan orang-orang saya. Seluruh kemudian punggawa-punggawanya berkumpul di situ, seluruh kemudian jenderal-jenderal berkumpul di situ. Lalu kemudian ditanya sama Heraklius, menurut Anda semua gimana kalau kita masuk Islam aja? Gila, itu Anda stres. Heraklius bilang ini, nggak jadi, saya cuma bercanda aja, Bang. Dia test in the water, karena nggak jadi, nggak ada yang mau. Lalu kemudian dia bilang, kembalikan suratnya kepada Muhammad, beritahu kami nggak akan masuk Islam. Jelas sampai di sini? Dia menolak masuk Islam. Nah, setelah kemudian dia menolak masuk Islam, Ibu sekalian, ternyata Islam itu berlanjut menguasai kemudian setiap wilayah demi wilayah. Heraklius berakhir dengan sangat mengerikan sekali. Jadi kalau Anda nanti baca tentang Heraklius, akhir hidupnya ngeri. Lah kenapa menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lah kalau Persia lebih ngeri lagi akhir hidupnya. Nah, lalu kemudian kaum muslimin menguasai seluruh wilayah sampai akhirnya menguasai wilayah bagian Romawi, dan tamatlah Romawi pada saat itu pada tahun 1453. Cerita tentang Muhammad Al-Fatih. Jelas sampai di sini terus sekalian? Masya Allah, lihat wilayah Islam cuma segini doang, Madinah setitik doang nih, cuma setitik doang, langsung jadi wilayah sebesar ini dalam waktu kurang daripada 100 tahun, Bapak Ibu sekalian. Termasuk menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Sekarang wilayah Islam, dulu wilayah Islam ketika masih jaya-jayanya, itu wilayah Islam yang bisa saya kumpulkan. Dari Maroko sampai Merauke, itu wilayah Islam. Dari sini Spanyol, loh kok Spanyol nggak masuk Ustaz? Iya, sudah direbut kembali sama orang-orang Spanyol, Reconquista. Wilayah Islam paling luas kapan Ustaz? Tahun 1550 ketika zamannya Sulaiman Al-Qanuni, itu yang paling luas. Nah, Islam menguasai seluruh Jaziratul Arab, seluruh kemudian Afrika bagian utara, termasuk Wakanda kayaknya gitu kan ya. Lalu kemudian lautan Mediterania. Oh, antum belum tahu ya? Itu Wakanda itu terinspirasi oleh raja Islam yang sangat kaya. Wakanda itu sangat kaya sekali. Nah, jadi itu terinspirasi dari sana. Nah, ini kemudian lautan Mediterania. Tapi hari ini kita nggak bahas Wakanda gitu kan ya. Lalu kemudian India ini siapa? Oke, yang sering nonton film India? Ada yang sering nonton film India? Oke, tahu Joda Akbar tahu? Nah, Joda Akbar tahu? Tahu. Akbar itu nama apa? Nama Islam atau nama India? Namanya Jalaluddin Muhammad Akbar. Jalaluddin Muhammad Akbar ini adalah cicit daripada Timurlang. Timurlang ini siapa? Keturunan Genghis Khan. Jadi Genghis Khan itu punya anak, lalu kemudian dia punya anak lagi. Nah, ini kemudian masuk Islam. Ogedei Khan namanya. Ogedei Khan kemudian punya anak-anak, nanti jadi Timurlang. Timurlang kemudian punya anak-anak, namanya tadi Jalaluddin Muhammad Akbar. Jadi dulu India tuh hampir semuanya Muslim. Sekarang aja masalah gitu kan ya. Nah, tapi kemudian lihat, ini wilayah Islam 20 juta kilometer persegi termasuk Indonesia. Anda pikir Indonesia masuk Islamnya kapan? Sebelum Hindu? Yakin? Enggak. Indonesia Hindu masuk duluan, Buddha masuk duluan. Kerajaan terakhir daripada Hindu Buddha adalah kerajaan Majapahit. Samudra Pasai itu masuk memang lebih dulu, tapi lebih dulu mereka Hindu dan Buddha. Majapahit itu terakhir pada tahun sekitar 1400-an, itu diganti oleh kemudian kerajaan Islam pertama, namanya kerajaan Islam Demak.
Kerajaan Islam Demak, Raden Fatah itu anak Brawijaya V Majapahit. Lah kenapa kemudian dia bisa masuk Islam? Diutus Wali Songo oleh Mehmet Chelebi, penguasa Khilafah Utsmani pada tahun 1400-an. Bisa difahami sampai di sini? Lengkap ya, jelas ya? Nah, Islam kemudian memimpin sepanjang itu, dan tidak hanya memimpin sepanjang itu, dia memberikan keluar biasaan yang sangat hebat. Ditemukanlah kemudian teknologi-teknologi nggak pernah ada pada zamannya. Dihiasilah dunia dengan kehebatan-kehebatan yang nggak pernah ada pada masanya. Orang-orang Arab Islam melukis langit-langit lalu memberi nama-nama bintang di langit dengan nama-nama dia. Gitu kan ya, Aldebaran gitu kan ya. Lalu kemudian bintang apalagi misalnya yang kala jengking itu apa gitu namanya. Apa namanya? Bukan Scorpio, itu bahasa Latin gitu kan ya. Segala macam lah. Nanti coba lihat bintang-bintang di langit yang namanya depannya al, itu semua bahasa Arab, gitu kan ya. Nah, artinya kemudian mereka, nah contoh misalnya begini, ini ada seorang namanya Ibnu Al-Haisami. Ibnu Al-Haisami ini menulis sebuah kitab namanya Al-Manazir. Ceritanya begini, ada satu cerita, saya nggak bisa memverifikasi kebenarannya, tapi kira-kira ada hikmahnya. Jadi gini, dia diminta oleh gubernur Mesir untuk bikin bendungan Sungai Nil. Sampai di Sungai Nil, karena dia aslinya bukan ahli mata, dia ahli arsitek, teknik sipil. Ketika dia sampai di sana, dia lihat, hah, saya disuruh apa? Buat bendungan Sungai Nil. Gila, itu aja orang zaman dulu bisa buat piramid, itu aja nggak bendung Sungai Nil. Paham maksudnya? Yang bisa buat piramid aja nggak bendung Sungai Nil. Berarti mereka nggak bisa bendung Sungai Nil. Apalagi saya nggak bisa. Langsung dia dipenjara. Di penjara yang kamarnya gelap itulah dia nggak bisa melihat apa-apa. Di satu waktu yang sangat terik sekali, dia bisa melihat satu gambar yang membuat dia sangat terpesona. Dia mempelajari tentang teori-teori pemantulan cahaya dan mata. Akhirnya dia menulis satu buku di dalam penjara itu namanya Al-Manazir. Di dalam buku itulah dia menjelaskan teori refraksi, teori kemudian pantulan-pantulan cahaya, sekaligus menciptakan sebuah alat yang namanya kumroh, yang sekarang kita kenal dengan nama kamera. Berarti yang hobi selfie, tolong ucapkan terima kasih pada Ibnu Al-Haisami. Makasih, gitu kan ya, karena dia sudah menciptakan seperti itu. Nah, jadi kumroh tuh cara kerja seperti apa? Jadi gini, kalau ada ruangan gelap, lalu kemudian ada satu titik kecil, dia bisa kemudian memantulkan apa yang terjadi di luar masuk ke dalam. Kalau dibalik jadi proyektor. Proyektor yang dalam gelap yang memantulkan keluar. Bisa difahami Bapak sekalian? Kalau nggak difahami, nasib. Berarti Anda pasti tidur pas pelajaran fisika gitu ya. Dia menjelaskan tentang mata dan dia menjelaskan tentang operasi katarak. Siapa namanya? Ibnu Al-Haisami. Dunia mengenal lagi daripada peradaban episode ketiga ini. Ada yang namanya Abu Qasim Al-Zahrawi, dikenal oleh orang-orang barat dengan nama Al-Bukasis. Dia menulis tentang satu kitab namanya At-Tasrif, tentang dasar-dasar ilmu bedah. Dan dia adalah orang yang pertama kali membedah orang. Dan dalam buku itu dia menulis 72 alat-alat bedah yang sampai sekarang masih dipakai. Dan kalau Anda mau pergi ke museum, di Turki ada museum tentang alat-alat kesehatan, Abu Qasim Al-Zahrawi. Inilah kemudian orang yang berikutnya. Siapa lagi kita kenal? Kota-kota hebat, misalnya kota seperti misalnya di Mesir, kota-kota Istanbul. Ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, ketika Eropa lagi nggak pernah mandi dan mereka banyak penyakit gara-gara nggak pernah mandi, Anda tahu pada abad-abad gelap tahun 1300-an, tahun 1400-an di Prancis itu sepertiga penduduk mati gara-gara wabah pes. Nah, kenapa wabah pes? Nggak pernah mandi. Namanya The Black Death. Coba googling di Yahoo ya, The Black Death gitu kan ya, kematian hitam. Itu banyak sekali memakan nyawa orang. Kenapa? Gara-gara nggak pernah mandi. Pernah pakai parfum? Parfum asli ada tulisan di bawah botolnya, Eau de Toilette. Oh, nggak pernah berarti kere ini pasti kita nih. Yang nggak kere yang saya tanya ya. Eau de Toilette pernah lihat? Nanti kalau besok-besok main ke mall, kita lihat-lihat aja kan, nggak bayar ya. Sombong banget sih Ustaz ini. Eau de Toilette artinya adalah eau de toilet bacanya. Eau atau eau de itu artinya air, toilet ya toilet. Kenapa namanya air toilet? Karena di zaman dulu di Perancis itu mereka nggak peduli tentang sanitasi. Jadi kalau mereka mohon maaf lagi pergi buang air besar, di rumahnya itu disediakan satu kotak, lalu kemudian dikasih kemudian semacam kayak bak kosong, di atasnya dikasih papan, dilobangin. Kadang-kadang lubangnya satu, lubangnya dua, biar bisa bareng-bareng. Wah, ibu sekalian. Nah, jadi kadang-kadang gitu. Nah, setelah itu kemudian mereka buang di situ, mereka biarkan, dan kadang-kadang mereka buang di tengah jalan. Ini serius, Anda boleh baca. Ini serius. Ini namanya the dark age bagi mereka. Di saat itu di Istanbul sudah ada 50 hammam, tempat permandian umum. Di saat itu di Istanbul sudah ada yang namanya Fatih Külliyesi, yang menampung setiap orang-orang yang jalan dari luar kota menuju ke kota itu, ditampung semuanya di Taphane, sebuah rumah yang 3 hari menjamu tamu-tamu dari manapun, gak ditanya agamanya, gak ditanya apanya, dikasih roti sehari 1 roti. Oh, cuma 1 roti segini mah sekali ya.
Kasih satu roti satu hari dan uang jajan untuk tinggal supaya mereka nggak mati. Bisa dipahami. Dan itu pun nggak laku itu tabhanenya. Lah kenapa? Karena ketika mereka masuk ke Istanbul, mereka sudah dicegat sama orang-orang Istanbul asli. Ke rumah saya saja, ke rumah saya saja. Saya mau ikramud duyuf, saya mau memuliakan para tamu. Ini yang terjadi di sana. Mereka mandi 50 tempat pemandian umum, tempat pencucian umum juga ada, perpustakaan nggak usah tanya. Di saat Eropa kegelapan. Paham sampai di sini Ibu sekalian? Episode ketiga ini ngerinya kayak apa? Dan luar biasanya lagi adalah teman-teman sekalian, mereka membuat barang-barang yang nggak pernah ada pada sebelumnya. Ini di daerah kota Andalusia. Ini yang terjadi di sana. Nah, artinya adalah apa? Islam menampakkan keagungan yang luar biasa. Pada satu titik di dunia, orang pernah mengenal Islam itu sebagai puncak peradaban dunia. Sampai sekarang masih ada surat daripada Raja Inggris yang meminta pada khalifah di Turki untuk menyekolahkan anaknya di situ. Tolonglah Pak, anak saya ini mungkin nggak pintar, tapi tolong jalur khusus Pak. Wah, Ibu sekalian, ini pernah terjadi dan suratnya masih ada sampai sekarang, Ibu sekalian. Mereka menyekolah anaknya kemudian di tempat-tempat Islami. Mereka belajar bahasa Arab. Fibonacci itu belajarnya dari orang-orang Arab, dari orang-orang yang berbahasa Arab. Maka dia kemudian menelurkan teori-teori. Copernicus, Galileo Galilei, itu dari teori-teori Islam. Jadi kalau Anda sekarang ngomong kemudian flat earth, telat antum, Ibu sekalian. Bumi itu datar, telat. Zaman dulu yang kemudian menginspirasi bumi itu bulat, orang-orang muslim. Kenapa? Karena mereka mengamati sudah sampai luar angkasa. Jangankan bumi, luar angkasa jadi amati. Bisa difahami Ibu sekalian? Jelas sampai di sini? Oke. Tapi kalau misalnya masih meyakini flat earth, boleh nggak Ustaz? Ya boleh, cuma lucu aja. Paham Ibu sekalian? Jadi kira-kira nggak dosa, cuma lucu aja. Nah, dengan Islam yang sama, pada satu titik Islam menampakkan sedemikian hebatnya, sedemikian luar biasanya peradaban mereka. Tapi di satu titik lain, orang ketika dengar Islam jauh beda seperti yang zaman dulu. Orang zaman sekarang dengar Islam seperti apa? Nih yang didengar. Islam yang kepikir adalah teroris. Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang kepikir teroris. Contoh misalnya, pernah nonton Hollywood? Pernah nonton Hollywood? Sering. Pernah nonton film Taken 2? Pernah. Apa kemudian awalnya? Allahu Akbar, ada azan. Setelah itu, gua akan bunuh dia. Ya gitu kan ya. Semuanya diidentikan dengan Islam itu teroris. Zaman sekarang, kalau ada pemeran teroris Hollywood, kira-kira yang mana diambil perannya? Yang pakai jenggot atau yang nggak pakai jenggot? Kira-kira kalau kemudian teroris yang diperankan di Hollywood itu kemudian orang Cina matanya sipit kayak saya, kira-kira laku atau tidak? Teroris kok nggak berjenggot itu kan ya? Ini mau boy band bukan teroris kan itu kan ya? Lah kenapa? Karena sudah ada tadi sebuah mindset bahwa teroris harus berjenggot, dan ini dimakan oleh orang Muslim. Islamofobia ini ngeri, serius. Saya diceritain betul. Mudah-mudahan sekarang nggak gitu lagi. Masya Allah, teman-teman sekalian. Orang-orang itu sekarang ngelihat jenggot tuh masih takut. Tapi mereka ngelihat Messi nggak takut, paham Ibu sekalian? Messi itu jenggotnya lebih panjang daripada saya. Tapi Masya Allah, ada orang-orang yang kemudian di Indonesia ini, termasuk para penegak hukumnya itu, ketika ngelihat jenggot itu, mereka lihat ini lebih diwaspadai daripada nggak punya jenggot, paham Ibu sekalian? Walaupun jenggot saya jenggot Pancasila, misalnya cuma 5 biji doang. Oh sekarang banyak Ustaz, ya karena saya rajin mengaji. Nah, nggak, tapi pengen saya kasih itu adalah semua kemudian Islam itu diidentikan dengan teroris. Kamu orang mana Islam? Kamu mau ngebom ya? Ini masalah begitu. Yang dilakukan oleh orang Islam pasti dikatakan teroris jihad. Tapi yang dilakukan oleh orang-orang kafir, mereka bunuh 500 orang, oh ini orang gila, gunman gitu kan ya. Orang stres. Ini bermasalah. Kenapa? Islamofobia. Benar-benar distigmatisasi negatif. Zaman dulu orang mengenal Islam, orang baik, pintar, terdidik. Kamu orang Islam ya? Sembuhin aku kan gitu kan ya. Lalu apa? Orang Islam pasti dokter, kan gitu. Oh kamu orang Islam, ajarin aku. Orang Islam pasti pintar. Sekarang kamu orang Islam ya, sebentar kan jangan deket-deket saya, gitu kan ya. Apalagi pakai cadar, jangan deket-deket saya. Ini zaman sekarang begitu. Orang takut dengan agamanya sendiri, dengan budayanya sendiri, dengan biahnya sendiri. Ini sudah luar biasa, stigmatisasinya luar biasa. Nah, negara Muslim terbesar di Indonesia, tapi Masya Allah kemiskinan di mana-mana. Bapak Ibu sekalian, andaikan dulu saya cuma ngelihat Muslim, saya nggak bakal masuk Islam. Nggak bakal saya masuk Islam. Untungnya saya nggak ngelihat Muslimnya, yang saya lihat adalah Islamnya. Maka ulama-ulama bilang al-Islamu mahjubun bil muslimin. Sesungguhnya Islam itu tertutup kehebatannya oleh orang-orang Muslim yang sekarang kacau balau. Lihat, orang-orang minta banyak sekali. Di Pantura pulang kampung itu minimal ada 4-5 gentong cuma di Indramayu saja. Wah, Ibu sekalian. Yang ngalahin orang untuk kemudian nyari sumbangan, dan sampai sekarang nggak selesai itu masjidnya, paham Ibu sekalian? Orang ngelihat itu Islam tuh bawaannya sumbangan. Zaman dulu Ibu sekalian, di rumah saya pas saya masih belum Muslim, ada seorang laki-laki masih kecil, umur kelas 3 kelas 4, pakai peci putih lusuh, bawa map. Ngapain dia?
minta sumbangan. Jelas sampai di sini. Ini yang kemudian tergambarkan pada orang-orang. Apalagi nih, lihat nih, saking parahnya kalau andaikan pendiri negara kita masih hidup, kayaknya dia sudah merasa malu. Wow, itu sekalian. Nah, kenapa? Cuma di Indonesia yang aneh luar biasa. Dibentuk BNN, Badan Anti Narkotik, narkotikanya naik. Dibentuk KPK, korupsinya naik. Mau ibu sekalian? Ini bingung sudah seperti apa. Dibuat kemudian polisi-polisi dibuat badan kehormatannya bermasalah. Dibuat kemudian MPR dan DPR untuk mengawasi, MPR DPR-nya bermasalah. Dibuat badan kehormatan MPR, badan kehormatannya bermasalah. Dibuat KPK, KPK-nya masalah juga. Bisa dipahami ibu sekalian? Masalahnya apa? Bingung orang. 11,7 juta anak putus sekolah. Itu data tahun 2008 ibu sekalian. Hanya orang-orang kaya yang bisa kemudian sekolah. Orang-orang makan seperti, nah, generasi sekarang coret-coret. Ini materi saya buat tahun 2009, belum ada TikTok. Nah, kalau mungkin sekarang perlu saya ganti gitu ya. Orang-orang sudah sudah setengah hilang akalnya gara-gara aplikasi-aplikasi semacam itu. Masya Allah, coret-coret. Sampai sekarang masih ada coret-coret nih, Masya Allah ibu sekalian. Dan coret-coretnya juga cuma coret-coret, tapi kelakuan mereka tuh, coba lihat. Ini, lihat nih, Islam. Sebentar. Sebentar. Lihat nih. Lihat. Jangan-jangan Anda dulu ini ya, masuk di sini. Lihat, agamanya apa ini? Coba lihat. Woi, tren terbaru. Oh, fashion. Iya. Lihat tuh. Ini seorang wanita dicolek nggak apa-apa, dipegang nggak apa-apa. Sudah, nggak ada harga diri sama sekali. Coba bayangkan gede ini jadi apa nih kira-kira? Ngerokok, minum minuman keras. Nggak hanya itu sekalian. Coba lihat apa di sini? Bakar motor orang. 2008. Lihat. Agamanya apa nih sekalian? Islam. Paham ya? Jadi kalau Anda euforia bahwa sekarang banyak pengajian-pengajian rame semua, masih banyak banget orang-orang kayak begini. Banyak banget orang-orang kayak begini. Kemarin saya datang ke sini santai-santai sama teman-teman main duduk-duduk di belakang, ada anak-anak kecil. Ditanya, "Ini tahu nggak siapa?" "Nggak tahu." Nah, artinya apa? Ya, terkenalnya Ustadz Adi Hidayat Abdul Somad masih banyak yang nggak tahu. Masih banyak orang-orang yang nggak peduli sama itu. Antum tahu TikTok itu di download lebih daripada WhatsApp? Oh, belum tahu ya? TikTok sama WhatsApp itu lebih banyak di download TikTok. Sudah jelas kira-kira kondisi seperti apa yang ada di sini. Wajar kemudian kalau misalnya orang-orang ketika berbicara tentang Islam, mereka berbicara tentang sesuatu yang buruk. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Oke, coba lihat. Logikanya begini. Logikanya. Dulu Islam hebat, sekarang Islam kacau. Berarti ada bedanya kan ya? Berarti pasti dulu ada yang mereka punya yang kita nggak punya, betul begitu? Coba lihat apa yang mereka punya dan yang kita nggak punya. Al-Quran mereka punya, kita punya nggak? Qurannya beda atau tidak? Sama-sama berapa juz? 30 juz. Sama berapa surat? Berapa ayat? Ayo, 6.236 ayat. Jelas ya? Oke, berarti sama-sama aja. Enggak, mereka bukan 10.000 ayat gitu kan ya. Mereka enggak lebih banyak daripada kita, sama-sama segitu. Hadis, kira-kira sama atau tidak? Sama. Kira-kira zaman dulu sama zaman sekarang lebih mudah mana untuk mengakses hadis? Zaman dulu atau zaman sekarang? Bu, zaman dulu Pak, itu Imam Bukhari mau ngumpulin hadis, dia jalan-jalan berapa lama? 16 tahun 16 tahun dia jalan-jalan untuk ngumpulin hadis. 16 tahun dia jalan-jalan, benar-benar mengerahkan seluruh kehebatan dia dapatlah 740.000 hadis yang dia hafal di luar kepala. Berikut kemudian orang-orang yang meriwayatkannya dan cerita orang-orang yang meriwayatkannya, berikut sanad-sanad sampai bapaknya, sampai Rasulullah. Jelas ya? Imam Bukhari ya. Kira-kira kayak apa Ustaz? Ya sampelnya Adi Hidayat lah kira-kira gitu ya. Ini orang pinter banget nih Bukhari ini. 740.000 hadis dia hafal di luar kepala. Selama 16 tahun dia peres 740.000 hadis ini, dapatlah dia sahihnya yang benar-benar dia yakin ini dari Rasulullah, benar-benar dari Rasulullah, tidak diragukan lagi, dapat 7.200. Dari berapa? 740.000 diperes jadi berapa? Enggak sampai 1%-nya. Dan setiap dia menuliskan satu hadis, sebelum dia menuliskan, dia akan sholat 2 rakaat dulu, minta petunjuk bagi Allah, kepada Allah. Kalau dia yakin, dia baru tulis itu hadisnya.
Masya Allah, ini Imam Bukhari. Dia buat 16 tahun. Sekarang itu buku bisa dijual di toko buku. Harganya berapa? 300 ribuan. Murah atau mahal? Awas bilang mahal ya. Saya sudah ceritain loh susahnya ini, hadisnya kayak apa ini. 16 tahun itu buatnya Pak. Jelas ya. Ini nggak mahal sama sekali. Bahkan kalau Anda misalnya punya duit lebih, Anda bisa beli tab. Zaman sekarang bisa beli tab, kalau nggak di HP, beli tab, ketik Maktabah Syamilah misalnya. Maktabah Syamilah ada ribuan kitab di situ yang Anda nggak bakal selesai sampai mati bacanya. Lah kenapa? Bahasa Arab semuanya. Lah, tapi ini kalau Anda pun pasti nggak bisa juga. Di dalam tab Anda itu Anda bisa install Kutubus Sittah atau Kutubut Tis'ah. Anda bisa install 9 kitab hadis yang dibuat oleh para ulama. Masya Allah. Dan Anda tinggal search, gampang banget, nggak kayak dulu. Cuma zaman sekarang kalau baterainya habis, hadisnya hilang. Wow, sekalian. Ini kemudian yang lebih mudah dulu atau sekarang? Pertanyaannya, kenapa kita masih nggak bisa seperti mereka? Loh, berarti ada yang salah ini. Mereka lebih pintar, Ustaz? Enggak juga. Bisa dipahami Ibu sekalian. Arab sudah saya tunjukin zaman dulu. Ada nggak yang pengen? Sumber daya Arab tuh nol Ibu sekalian. Mereka cuma jago ngafal saja.